Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Korban tewas dalam kecelakaan maut antar 2 bus di Kabupaten Labuan Batu Selatan menjadi 7 orang. Harimau Sumatera diduga memangsa 2 ekor sapi di Kabupaten Karo. Sekitar 400 ekor sapi mengalami gejala penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi pertama hari ini. Kecelakaan maut adu banteng bus kontra bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Selatan pada Senin dini hari. 3 orang tewas di tempat dalam kecelakaan antar bus di Jalan Lintas Sumatera Utara, Aik Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Menurut saksi mata, bus yang melaju dari arah Riau bertabrakan dengan bus yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat bagian depan masing-masing bus hancur. Kedua sopir bus dan 1 penumpang tewas. Belasan penumpang yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi langsung menyelidiki insiden ini dan meminta keterangan saksi serta pemilik bus. Masih sama begini, masih berentek kepala, catatan hilang. Kondisi korban, ada korban nih Pak? Ada, supir truk ya, supir mobil lintas ini dua-dua. Dari sewa ada 1 di depan, yang mau ke beranak. Korban ini Pak luka-luka aja atau meninggal dunia Pak? Meninggal, Oh, Bapak lihat korban pada saat itu Pak? lihatlah. Korban itu pun bisa kan saya tolong sama aparat. Korban tewas dalam kecelakaan maut antar bus di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Labuan Batu Selatan menjadi 7 orang. Dugaan awal, salah satu bus berupaya mendahului kendaraan di depannya, namun tidak memperhatikan adanya bus dari arah berlawanan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara mendatangi Rumah Sakit Nur Aini, tempat perawatan sebagian korban luka berat pada kecelakaan maut yang melibatkan 2 bus Senin lalu. Meski telah dilakukan pengecekan dan olah TKP awal di lokasi kejadian, rencananya Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara akan mengerahkan tim Traffic Accident Analysis ke lokasi kejadian. Seluruh penumpang kedua bus yang selamat dipastikan telah melanjutkan perjalanan dengan bantuan kerabat masing-masing, sementara sejumlah korban telah diminta keterangan oleh polisi. Ada bus PMS yang taking over ya, ingin mendahului, namun mungkin tidak mengantisipasi adanya bis dari arah yang berlawanan. Kondisi jalan lurus, menikung, dari situ dulu di titik crash tersebut lah antara bis dan bis tabrak depan-depan. Gitu posisinya. 3 orang meninggal di TKP, 4 meninggal di rumah sakit, dan ada 13 masih dalam kondisi luka-luka dan sedang dalam perawatan. Dan beberapa sudah ada yang rencananya dirujuk dan dibawa pulang keluarga. 11 dari 24 penumpang korban luka yang dilarikan ke rumah sakit telah pulang dari perawatan rumah sakit. Kini tersisa 13 pasien luka berat yang masih dirawat, 3 diantaranya merupakan anak-anak. Dokter yang menangani seluruh pasien menyatakan mayoritas penumpang mengalami luka benturan di kepala serta patah tulang. Rencananya RSUD Kota Pinang akan merujuk seorang pasien luka berat yang belum sadarkan diri dan belum diketahui identitasnya ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kebanyakan lukanya itu di bagian kepala dan ada juga bagian kaki. Bagian kaki itu banyak juga yang patah tulang, yang patah bagian tangan juga ada. Bagian yang bocor kepala itu juga banyak. Dalam kecelakaan antar bus ini, 7 korban meninggal dunia, 6 orang dipastikan telah teridentifikasi, 3 merupakan warga Medan, 1 warga Siantar, 1 warga Tanjung Balai, serta 1 warga Kampar. Jasa Raja Perwakilan Kota Kisaran memastikan menanggung biaya pengobatan dan perawatan seluruh pasien korban kecelakaan. Bahwa semua korban laka akan dijamin dan disampaikan oleh Jasa Raja
Untuk yang meninggal dunia akan kami serahkan segera mungkin kepada ahli warisnya. Kemudian untuk korban yang luka-luka, semua pakai sistem overbooking. Nanti pihak rumah sakit akan mengajukan ke pihak kami sebesar maksimal diganti biaya perawatan 20 juta. Dan korban tidak perlu mengeluarkan biaya dalam hal ini untuk biaya perawatan maupun pengobatan. Sedangkan untuk korban meninggal masih menunggu hasil pemeriksaan dari polisi untuk diserah terimakan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ya, kita ke informasi lain. 2 santri dilaporkan hilang terbawa arus deras sungai saat mandi di wisata alam Gomara Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peristiwa ini terjadi saat korban bernama Sinta Alusia dan Rizky Apriliandi mandi bersama teman-temannya bersama santri di lokasi wisata alam Gomara. Tiba-tiba korban Sinta terpeleset dan hanyut karena derasnya arus sungai. Melihat temannya hanyut, spontan Rizky mengejar berniat hendak menolong. Namun akhirnya ikut tenggelam dan hanyut terbawa derasnya arus sungai Simonis, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Petugas dari BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara dibantu Basarnas dan warga sekitar pun langsung turun ke lokasi kejadian melakukan pencarian terhadap kedua korban. Kita melakukan pencarian terhadap orang terseret arus. Hanyut ya Pak? Hanyut, terseret terbawa arus. Itu dari mana tuh Pak warga yang terseret arus itu? Rombongan dari pesantren Soibah Reto Prapat. Terus Pak, kronologis kejadiannya gimana? Kronologisnya mereka berwisata, mandi-mandi di sini, kemudian 2 orang terseret terbawa arus. 1 laki-laki, 1 lagi perempuan, atas nama Sinta dan Rizky. Terus orang Bapak ini mau berangkat menyusuri sungai yang atas ini? Ya, rencana pencarian kami pada hari ini langsung menyisirin ke hilir, ke bawah sungai, menggunakan perahu. Jasad kakek ditemukan terungkup di bawah meja di dalam rumahnya di Jalan Bagus, Kota Tebing Tinggi. Polisi yang datang tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban. Warga Jalan Gabus lingkungan 6 Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi sontak digegerkan dengan temuan jenazah seorang kakek tua yang diketahui bernama Albert Umala Panjaitan, 74 tahun, yang sudah meninggal di dalam rumahnya sendiri. Kejadian berawal saat tetangga korban curiga melihat korban tidak kelihatan dari mulai Senin pagi. Untuk memastikan, ia pun memanggil dengan cara menggedor rumah korban. Namun karena tidak ada jawaban dari dalam rumah, ia pun langsung melapor ke petugas kelurahan dan Polsek Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pedagang bantu-bantu jualan di pajak. Yang meninggal tadi gimana Pak? Setelah dilakukan pendobrakan oleh warga dan bersama aparat dari Polsek Rambutan beserta aparat kelurahan. Ada riwayat sakit ya? Sejauh ini emang ada. Ditemukan tadi udah meninggal Pak? Sudah meninggal. Dalam olah TKP, petugas Inafis tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan diketahui korban memang memiliki riwayat penyakit kronis. Ditemukan tadi dalam keadaan sudah meninggal, jadi kesini cek TKP bersama rekan-rekan Inafis. Untuk saat ini mayat sudah kita bawa ke rumah sakit sesuai prosedur yang telah ditentukan. Ada tanda-tanda kekerasan Pak? Untuk dilihat sekilas tadi di rekan-rekan Inafis melihat tidak ada untuk tanda-tanda kekerasan. Namun demikian untuk memastikan kita bawa ke rumah sakit Pak. Kini temuan jenazah ini sudah ditangani pihak petugas Polres Tebing Tinggi. Kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pani untuk dilakukan visum yang kemudian akan diserahkan kepada pihak keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Ya, informasi selanjutnya untuk Anda. Harimau Sumatera diduga memangsa ternak warga yang dilepaskan di areal perladangan milik warga di bawah kaki Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo. Warga diimbau untuk berhati-hati jika melepaskan hewan ternaknya di areal perladangan yang berdekatan dengan hutan konservasi. Selain ancaman wabah PMK, para peternak sapi dan kambing di kaki Gunung Sinabung kini kian diresahkan atas kematian hewan ternak milik warga yang diduga mati akibat dimangsa harimau. Dalam rekaman video terlihat hewan ternak sapi milik warga yang diduga dimangsa oleh harimau Sumatera. Peristiwa ini terjadi di area ladang Juma Batu Roring, Desa Mardinding, Kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo.
Terdapat 2 ekor sapi dengan luka bekas gigitan pada bagian leher serta cakaran pada bagian ekor yang diduga bekas terkaman harimau. Dugaan ini diperkuat adanya jejak kaki si belang di tanah basah lokasi dilepaskannya ternak. Matinya ternak baru diketahui pemilik Senin petang. Awalnya pemilik mengaku kehilangan ternak. Namun saat dicari, pemilik dan warga desa menemukan ternak telah mati dalam kondisi mengenaskan tidak jauh dari bibir jurang desa Mardinding. Desa Mardinding merupakan salah satu desa yang ditinggal penghuninya akibat erupsi Gunung Sinabung. Dimakan oleh binatang buas, ya, dan semalam kita langsung respon kepada masyarakat agar menurunkan semua hewan peliharaannya ke desa yang lama yang ditempati, dan harapan kami ke depannya agar ini tidak terjadi lagi. Babinsa dan aparatur desa yang melakukan pemeriksaan jejak harimau dan bangkai ternak mengimbau petani maupun peternak agar waspada dan menjauhi jejak berkeliarannya harimau. Tuti Alawi Halubis melaporkan dari Kabupaten Karo.